wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Hari Purnomo. Saya dari Teknik Industri 2018 Universitas Sumatera Utara. NIM saya 180403132. Di sini kita akan membahas materi mengenai perilaku biaya. Langsung saja kita mulai. Perilaku biaya. Kita harus tahu apa itu arti dari perilaku biaya. Nah, perilaku biaya itu adalah istilah umum yang dipakai untuk menggambarkan bagaimana biaya berubah ketika tingkat output itu berubah. Nah, terdapat 3 dasar dari perilaku biaya itu sendiri. Yang pertama itu adalah biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Nah, kita akan membahas satu-satu di sini. Pertama itu biaya tetap, atau judul bahasa Inggrisnya itu fixed cost. Ya, biaya tetap itu merupakan biaya yang tidak akan berubah jika outputnya berubah. Nah, salah satu contoh dari biaya tetap ini adalah biaya untuk gaji seorang manajer atau biaya pajak bangunan. Kita akan lanjut ke contohnya. Ini adalah grafik dari biaya tetap atau fixed cost tersebut. Kita bisa melihat bagaimana tidak ada kenaikan atau akan terus konstan selama dia adalah biaya tetap. Nah, kedua itu adalah biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel ini adalah biaya yang dipengaruhi oleh outputnya. Jadi semakin banyak outputnya, maka semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan. Contohnya itu ya biaya bahan baku, biaya bahan bakar untuk kendaraan, biaya pengiriman barang. Semakin banyak pengiriman barang yang kita lakukan, maka semakin banyak biaya bahan bakar yang kita perlukan. Lalu ini adalah contoh dari grafik biaya bahan bakar. Kita bisa melihat semakin banyak kita menggunakannya, maka semakin naik grafiknya atau semakin tinggi juga biaya yang diperlukan. Nah, baru di sini adalah biaya campuran atau mixed cost. Biaya campuran itu merupakan biaya di mana terdapat antara biaya tetap dan biaya variabel. Nah, biar kita lebih mengerti, kita bisa melihat contohnya adalah biaya kompensasi yang dibayar gaji bulanan plus komisinya. Nah, kita bisa melihat di sini bagaimana kita bisa melihat gajinya itu adalah biaya tetap, lalu nanti komisinya itu adalah variable cost, di mana mungkin di dalam perusahaan tersebut semakin banyak dia melakukan shift kerja, maka variable cost-nya akan semakin naik, atau semakin banyak seorang karyawan itu bekerja, maka akan semakin naik juga komisi yang akan didapatkan. Baru kita akan berbicara mengenai horizon waktu. Horizon waktu itu adalah perencanaan masa berinvestasi sampai dengan saat ketika hasil dari investasi itu diambil atau dinikmati. Contohnya adalah ketika orang tua menabung untuk anaknya yang sedang kuliah nanti ketika anaknya sudah lahir atau berumur 8 tahun. Contoh lainnya adalah ketika seseorang melakukan deposito, di mana dia menyimpan uang sehingga nanti dapat diambil ketika uang itu sudah dalam jangka waktu tertentu. Itulah disebut horizon waktu. Baru setelah horizon waktu, kita harus mengerti apa itu arti sumber daya. Sumber daya ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah sumber daya fleksibel dan sumber daya terikat. Lalu apa itu sumber daya fleksibel dan apa itu sumber daya terikat? Kita bisa melihat di sini. Arti dari sumber daya fleksibel itu sumber daya yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Contohnya itu adalah pembelian material suatu pabrik. Jadi dia itu akan dibeli ketika dibutuhkan. Nah, kalau sumber daya terikat, yaitu sumber daya yang disediakan sebelum penggunaan, baik digunakan semua atau tidak. Contohnya bangunan suatu pabrik. Kalau tidak ada bangunan, pabrik itu tidak akan dapat berjalan. Nah, baru disinilah inti dari perilaku biaya itu. Bagaimana biaya campuran itu dipisah menjadi komponen variabel tetap dan variabel. Langsung saja. Nah, sebelum itu kita harus mengerti metode yang digunakan untuk mengukur fungsi biaya mengharuskan kita untuk membuat asumsi penyederhanaan hubungan biaya linear. Oleh karena itu, sebelum kita memeriksa masing-masing metode ini lebih dekat, maka kita tinjau dulu ekspresi biaya sebagai persamaan untuk garis lurus. Nah, di sini ada fungsi dari biaya tersebut. Fungsi umumnya nih, Y sama dengan F plus Px, di mana Y itu adalah total biaya aktivitas atau variable dependent. F itu adalah komponen biaya tetap atau parameter intercept. V itu adalah biaya variabel per unit aktivitas. X itu adalah ukuran output. Nah, nanti ini kita akan bahas selanjutnya next. Oke, kita akan belajar mengenai fungsi biaya tadi. Tadi kan kita menunjukkan ada variable dependent. Nah, variable dependent itu adalah variabel yang nilainya bergantung pada nilai variabel lain. Dalam persamaan, total biaya aktivitas adalah variable dependent. Jadi, itu adalah biaya yang akan diprediksi oleh kita nantinya. Baru tadi kita juga bilang ada variabel bebas. Nah, variabel ini adalah variabel yang mengukur keluaran kegiatan dan menjelaskan perubahan biaya kegiatan.
Ini adalah pendorong aktivitas. Pilihan variabel independen terkait dengan kemasukan akalannya ekonominya. Artinya akan dicari variabel independen yang paling berpengaruh yang menyebabkan atau berkaitan erat dengan variabel dependen tadi atau total biaya aktivitas tadi. Lalu tadi kita juga menyebut ada parameter intercept. Nah, sesuai dengan biaya atau aktivitas tetap. Secara grafis, parameter intercept ini adalah titik di mana garis biaya campuran memotong sumbu biaya yang vertikal. Baru kita juga melihat parameter kemiringan atau gradien sesuai dengan biaya variabel per unit aktivitas. Secara grafis, ini mewakili kemiringan garis biaya campuran. Karena catatan akuntansi hanya mengungkapkan X dan Y, nilai tersebut harus digunakan untuk mengestimasi parameter F dan V tadi. Nah, dengan estimasi F dan V tadi, komponen tetap dan variabel dapat diestimasi, dan perilaku biaya campuran dapat diprediksi sesuai output aktivitas berubahnya. Nah, jadi ada 3 metode yang digunakan secara langsung untuk memisahkan biaya campuran antara komponen tetap dan variabel. Yang pertama itu ada metode tinggi rendah atau the high-low method. Yang kedua itu ada metode titik sebar atau scatter plot method. Dan yang ketiga itu ada metode kuadrat terkecil atau least square method. Dalam contoh, kita atau saya menggunakan atau kami menggunakan data yang sama dengan setiap metode, sehingga perbandingan di antara mereka dapat dibuat. Data telah dikumpulkan untuk aktivitas penanganan material. Manajer pabrik percaya bahwa jumlah perbedaan material adalah pendorong aktivitas yang baik untuk aktivitas tersebut. Asumsikan bahwa catatan akuntansi Anderson Company ini mengungkapkan biaya penanganan material berikut dan jumlah perbedaan material selama 10 bulan terakhir. Nah, ini adalah contohnya dari catatan akuntansi dari Anderson Company. Ini kita akan membahas 3 metode yang sering digunakan dan bagaimana kita membandingkannya. Ini adalah contohnya. Yang pertama itu penggunaannya selama 10 bulan, baru kita bisa melihat handling cost-nya dan number of move-nya. Baru kita coba pada metode tinggi rendah atau low height method. Dari geometri dasar dibutuhkan 2 titik untuk menentukan garis lurus. Nah, jika kita mengetahui 2 titik pada suatu garis, maka persamaannya dapat ditentukan. F merupakan komponen biaya tetap, adalah perpotongan antara dari garis biaya total, dan V, biaya variabel per unit, adalah kemiringan garis tersebut. Jadi udah tahu kan mulai gambarannya. Diberikan 2 titik, kemiringan dan titik potong dapat ditentukan. Nah, metode tinggi rendah ini memilih terlebih dahulu 2 titik yang akan digunakan untuk menghitung parameter F dan V-nya. Secara khusus, metode ini menggunakan titik tinggi dan rendah. Jadi, untuk penentuan F dan V-nya, kita menggunakan titik tertinggi dari data tadi dan titik terendah dari data tadi. Titik tertinggi yang diartikan sebagai titik dengan tingkat aktivitasnya tertinggi, dan titik rendahnya itu didefinisikan sebagai titik dengan tingkat aktivitas yang terendah. Baru kita bisa menentukan setelah kita tahu tadi kan, X1 dan Y1 menjadi titik terendah dan X2, Y2 menjadi titik tertinggi. Ini misalkan. Dan menyesuaikan kedua titik ini dalam pertemuan untuk garis lurus. Y1 sama dengan, ini adalah rumusnya. Y1 sama dengan F tambah Vx1 dan Y2 sama dengan F tambah Vx2, di mana tadi Y1 dan X1 ini adalah titik terendah, Y2 dan X2 ini adalah titik tertinggi. Nah, baru kita menerapkan beberapa persamaan aljabar dan menyelesaikan V dan F yang kita dapatkan. Nah, kita pakai konsep dasar tadi aja. V sama dengan perubahan biaya atau perubahan aktivitas. Nah, rumusnya adalah Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang Y1. Dan F adalah total biaya campuran dikurang variabel Y2 kurang Vx2 atau Y1 kurang Vx1. Jadi, disesuaikan saja. Nah, maka, perhatikan bahwa komponen biaya tetap dapat dihitung menggunakan biaya total baik pada X1 Y1 dan X2 Y2. Untuk Anderson, titik tertinggi adalah tadi yang data tadi 500, 7.500. Dan titik terendah adalah 100 dan 2.000. Di sini tadi kan kita bisa bilang titik terendahnya itu yaitu X1 dan Y1. X1-nya adalah 500, Y1-nya adalah 7.500. X2-nya adalah 100 dan Y2-nya adalah 2.000. Oh, maksudnya terbalik tadi. Untuk X1 dan Y2-nya. Nilai F dan V adalah baru kita carilah dengan rumus perhitungan. Kita bisa melihat di sini. Didapatlah nilai V-nya itu adalah 13,75 dan F-nya itu adalah $625. Rumus biaya yang tadi menggunakan fungsi umumnya yaitu sama dengan Y sama dengan
625 tambah 13,75x. Jika jumlah pergerakan untuk bulan ke-11 atau November diharapkan 350, rumus biaya ini akan memprediksi biaya totalnya. Nah, setelah dimasukkan nih ke dalam 625 tambah 13,75 kali 350, maka didapatlah biaya totalnya 5.437,50. Dengan biaya tetapnya itu ya tadi 625 dan biaya variabelnya itu adalah 481.250. Nah, atau biar lebih tidak bingung, 350 kali 13,75. Nah, dari metode tinggi rendah ini kita bisa mengetahui bahwa ada keuntungan dari metode tinggi rendah. Itu proses perhitungan yang sederhana. Hal ini memungkinkan untuk melihat sekilas hubungan biaya dengan cepat. Lalu, terdapat kelemahannya juga. Nah, dari metode ini, kelemahan yang bisa kita lihat adalah estimasi fungsi biaya yang sangat bias, di mana jika tinggi titik dan tinggi rendah itu tidak mewakili keseluruhan data, sehingga fungsi biaya yang diperkirakan menjadi bias. Bias tersebut mungkin dapat diatasi dengan metode scatter plot. Nah, apa itu metode sebar atau metode scatter plot? Yaitu metode penentuan persamaan suatu garis dengan memplot data dalam suatu grafik. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memplot titik data sehingga dapat diketahui hubungan antara biaya material handling dan output kegiatan. Plot ini disebut sebagai grafik sebar dan ditunjukkan pada grafik A. Kita bisa melihat pada grafik samping kita ini. Lalu, sumbu vertikal adalah biaya aktivitas total dan atau biaya penanganan material. Dan sumbu horizontal adalah jumlah ukuran per gerak atau jumlah gerakan. Nah, grafik ini kita melihat bahwa hubungan antara biaya penanganan material dan jumlah pergerakan linear. Biaya naik seiring dengan bertambahnya jumlah pergerakan dan sebaliknya. Nah, langkah selanjutnya adalah memilih dua titik data yang paling mewakili seluruh data. Dalam membuat pilihan ini, titik data tertentu dapat dianggap outlier, menghasilkan nilai-nilai ekstrim karena beberapa kejadian tidak teratur. Titik data ini kemudian dapat dihilangkan dari kumpulan data. Setelah dua titik data yang paling representatif dipilih, fungsi biaya dapat diperkirakan. Sebagai contoh, jika analisis biaya yang kita buat menyimpulkan bahwa garis lurus yang melewati titik untuk bulan Maret dan titik untuk bulan Oktober paling baik menggambarkan fungsi biaya, analisis kemudian dapat memperkirakan fungsinya. Jadi kita ketika sudah menentukan bahwa dia adalah titik yang paling baik untuk menjadi fungsi biaya, dengan menerapkan perhitungan yang sama pada fungsi biaya yang umum seperti pada metode tinggi rendah yang tadi, rumus biaya yang dapat diperkirakan adalah sebagai berikut. Y sama dengan $358 tambah 13,84x dolar. Nah, garis biaya ini ditunjukkan pada grafik samping kita ini. Jika jumlah pergerakan untuk bulan 11 atau November diharapkan 350, maka rumus biaya akan memprediksi biaya total, yaitu $5.202, dengan biaya tetap 358 dan biaya variabel 4.844. Nah, kita harus tahu juga keuntungan dan kelemahannya. Keuntungan dari signifikan adalah memungkinkan analisis biaya untuk memeriksa data secara visual. Namun, metode ini juga memiliki kekurangan, yaitu kriteria objektif untuk memilih garis yang paling sesuai. Karena analisis biaya yang berbeda dapat menghasilkan formula biaya yang berbeda dengan menggunakan metode scatter plot. Nah, kualitas formula biaya tersebut bergantung pada kualitas kita sebagai penilai atau orang-orang lain yang menilai dari grafik tersebut. Lalu, kita akan bahas mengenai metode kuadrat terkecil. Nah, metode kuadrat terkecil atau least square method yaitu mengatasi kelemahan dari subjektif metode scatter plot. Nah, dengan menggunakan metode statistik yang menghasilkan rumus biaya yang paling sesuai dengan kumpulan data biaya. Nah, kita akan membahas mengenai metode kuadrat kecil atau least square method. Nah, pertama-tama yaitu mengkuadratkan setiap deviasi dan kemudian menjumlahkan deviasi yang dikuadratkan tersebut sebagai ukuran kedekatan keseluruhan. Pengkuadratan deviasi ini menghindari masalah yang disebabkan oleh bauran angka positif dan negatif, karena ukuran kedekatan adalah jumlah deviasi kuadrat titik dan dari garis. Maka semakin kecil ukurannya, semakin baik garisnya. Garis yang lebih mendekati titik dibanding garis lainnya disebut garis kesesuaian terbaik, yaitu garis dengan jumlah kuadrat deviasi terkecil. Nah, langsung saja, ini adalah contohnya, di mana deviasi ini didapat dari ini 2000 dikurang 1742, lalu 258 ini
dikuadratkan menjadi 66.564. Begitu seterusnya. Hingga didapat ukuran total kedekatan itu adalah 5.205.832. Lalu apa yang kita lakukan? Nah, setelah prediksi biaya di mana tadi yang kita dapat dari metode scatterplot, di mana X adalah output aktivitas aktual yang terkait dengan biaya aktivitas aktual, rumus biaya diestimasi dengan menggunakan metode scatterplot tadi. Baru deviasi itu kita tahu tadi kan bisa saya jelaskan bahwa deviasi itu adalah biaya sebenarnya dikurang biaya yang diprediksi. Nah, karena ukuran kedekatan adalah jumlah dari deviasi kuadrat dari titik dari garis itu, semakin kecil ukurannya semakin baik garis tersebut sesuai dengan titik-titik tersebut. Misalnya metode garis sebar memiliki ukuran kedekatan 5.205.832. Ini adalah totalnya. Perhitungan serupa menghasilkan ukuran kedekatan 5.402.013 untuk garis titik rendah. Jadi garis titik sebar cocok dengan poin lebih baik daripada garis titik rendah. Nah, hasil ini mendukung klaim sebelumnya bahwa penggunaan penilaian dalam metode titik sebar lebih unggul daripada metode titik rendah. Pada prinsipnya, membandingkan ukuran kedekatan dapat menghasilkan peringkat semua lini dari yang terbaik hingga yang terburuk. Metode kuadrat terkecil adalah metode terbaik dikarenakan menggunakan data keseluruhan dari yang diperlukan. Sekian presentasi yang telah saya lakukan mengenai perilaku biaya. Dapat diingat kembali bahwasannya perilaku biaya dapat dianalisis dengan 3 metode. Namun metode terbaik adalah metode kuadrat terkecil atau least square method, di mana semua data dapat diwakilkan dengan metode tersebut. Terima kasih. Next time kita akan membahas lebih dalam lagi. Dimohon untuk subscribe dan like-nya. Terima kasih.